Terumbu karang adalah salah satu ekosistem paling beragam dan produktif di bumi, dan salah satu ekosistem yang paling sensitif secara global terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia dan pemanasan global. Kematian terumbu karang ini diperkirakan akan terjadi lebih sering dan lebih parah seiring dengan terus naiknya suhu bumi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi bahwa lebih dari 90% terumbu karang diperkirakan akan mati dan berpotensi kepunahan massal hewan-hewan laut pada tahun 2050? Today, government scientists sounded the alarm about coral. Now, coral reefs provide a home for nearly a quarter of all marine species. They also help to protect coastlines and support the billion-dollar fishing and tourism industries. Rising ocean temperatures and a surge in tropical storms have put tremendous stress on sections of the Great Barrier Reef in recent years. And mass coral bleaching events are lasting longer and happening more frequently. Terumbu karang dapat ditemukan di lebih dari 100 negara di seluruh dunia, terutama di perairan tropis yang dangkal. Mereka memiliki nilai ekologis yang sangat penting karena berperan sebagai penyedia habitat, makanan, dan tempat perlindungan bagi berbagai biota laut. Selain itu, terumbu karang juga berfungsi sebagai pelindung wilayah pantai dari erosi. Tapi, apa sebenarnya terumbu karang itu? Beberapa orang mungkin menganggap terumbu karang adalah batu karena karakteristiknya yang keras dan tajam. Namun sebenarnya, terumbu karang adalah makhluk hidup. Terumbu karang yang terlihat di lautan terbentuk dari koloni besar organisme yang disebut polip koral. Mereka adalah kerabat jauh ubur-ubur dan anemon laut. Ada dua jenis terumbu karang, yaitu karang keras dan karang lunak. Karang keras terbentuk ketika polip mengambil kalsium dari air dan mengubahnya menjadi kerangka besar dengan struktur batu kapur, menjadikannya keras seperti batu. Sementara itu, karang lunak memiliki karakteristik yang lebih ringan dan lembut seperti tanaman. Jenis ini seringkali berwarna-warni dan bergerak mengikuti arus laut. Dan mereka juga tumbuh dengan cara menumbuhkan inti seperti yang dilakukan kayu di darat. Yang menakjubkan, beberapa terumbu karang di planet kita telah tumbuh selama 50 juta tahun. Usia yang sangat-sangat tua. Meskipun memberikan manfaat luar biasa bagi kita, terumbu karang sangat rentan terhadap aktivitas manusia dan perubahan lingkungan yang cepat, seperti penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan praktik pariwisata pesisir yang tidak berkelanjutan, serta pemanasan global dan perubahan iklim. Sayangnya, di era sekarang, lebih dari setengah terumbu karang di bumi telah mengalami kerusakan. Sepertinya tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa kematian terumbu karang bisa berakibat pada kepunahan massal bagi hewan-hewan laut. Dikutip dari The Guardian, pada pertemuan ilmu kelautan tahun 2020 memperkirakan bahwa lebih dari 90% dari semua terumbu karang diperkirakan akan mati pada tahun 2050. Kemudian dari data yang diperoleh NASA melalui survei ekstensif yang dilakukan setiap dekade, menurut Dr. Ulf Hochulberg, seorang profesor studi kelautan di Universitas Queensland, Australia, menjelaskan bahwa sejak tahun 2009, jaringan pemantauan terumbu karang global yang didukung oleh PBB telah menemukan bahwa 14% dari terumbu karang telah hilang, dan situasinya semakin memburuk. Ada lagi sebuah laporan khusus pada tahun 2018 dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC memperkirakan bahwa terumbu karang akan menurun sebesar 70-90% jika suhu udara global rata-rata meningkat sebesar 1,5 derajat Celcius di atas nilai era praindustri. Angka tersebut akan melonjak menjadi penurunan sebanyak 99% apabila meningkat ekstrim ke 2 derajat Celcius. Dan sekarang, planet ini sudah menghangat sekitar 1,1 derajat Celcius akibat aktivitas manusia sejak akhir abad ke-19. Penurunan terumbu karang ini bisa terjadi pada tahun 2050 atau lebih cepat. Di tengah keprihatinan yang mendalam tentang hilangnya terumbu karang di seluruh dunia, para ilmuwan menghadapi tantangan besar dalam memantau ekosistem laut yang rapuh ini. Setiap tahun, ribuan kilometer terumbu karang tersebar di lautan dunia, dan memantau kondisi setiap terumbu karang secara langsung adalah tugas yang hampir mustahil. Disinilah teknologi datang sebagai penyelamat.
Penyelam meskipun mampu memberikan gambaran mendetail tentang kesehatan terumbu karang, seringkali harus menghabiskan waktu berminggu-minggu meneliti hanya untuk satu terumbu. Namun di atas sana, di luar angkasa, satelit NASA dan lembaga lainnya bisa mengawasi lautan dan memberikan pandangan luas yang tidak mungkin dilakukan dari bawah permukaan air. Juan Torres Perez, seorang ilmuwan di Pusat Penelitian Ames, NASA, dan perwakilan dari gugus tugas terumbu karang Amerika Serikat yang disebut US Coral Reef Task Force, menjelaskan bahwa data satelit membantu para ilmuwan dalam memantau suhu permukaan laut dan perubahan kualitas air yang berdampak langsung pada kesehatan terumbu karang. Dan ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Ilmuwan lain yang bernama Fed Shirayat, seorang profesor ilmu kebumian dari Universitas Miami, menegaskan bahwa beberapa tempat yang paling sulit dijangkau justru merupakan lokasi yang paling penting untuk dipantau, karena perubahan besar sedang terjadi di sana. Maka dari itu, dengan memanfaatkan satelit dan alat penginderaan jauh lainnya, para ilmuwan dapat memantau terumbu karang di seluruh dunia dengan lebih sering dan cakupan yang lebih luas. Menurut Lian Guild, seorang ilmuwan di Ames NASA dan anggota US Coral Reef Task Force, menjelaskan bahwa daerah tropis merupakan salah satu wilayah yang sangat sulit diukur dari atas. Karena di daerah tropis, tutupan awan yang sering terjadi dapat menghambat pengukuran dari pesawat dan satelit. Ia menyebutkan bahwa alat lapangan yang inovatif seperti penggunaan drone dengan kamera dapat membantu mendapatkan gambar di bawah awan jika memungkinkan. Drone ini juga dapat mengumpulkan gambar dengan detail tinggi secara lokal pada terumbu karang yang membantu para ilmuwan memahami kondisi kesehatan dan penurunan terumbu karang. Setelah penyebab perubahan terumbu karang dapat diukur, dilacak, dan diprediksi, para ilmuwan dapat mengambil tindakan untuk melindungi mereka. Untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana perubahan iklim mempengaruhi terumbu karang, penting untuk membahas fenomena pemutihan terumbu karang yang disebut coral bleaching. Proses ini adalah salah satu indikator paling jelas dari stres lingkungan yang dialami oleh terumbu karang dan menjadi ancaman utama bagi kelangsungan hidup mereka. Perubahan suhu laut adalah penyebab utama pemutihan karang atau coral bleaching. Ketika suhu laut terlalu tinggi ditambah sinar matahari yang kuat, bisa membuat karang di perairan dangkal memutih. Bahkan saat air surut sangat rendah, karang yang terkena udara bisa mengalami pemutihan, serta aliran air yang membawa polusi bisa membuat karang dekat pantai memutih. Proses coral bleaching ini berhubungan dengan simbiosis antara karang dan alga yang hidup berdampingan. Alga mikroskopis yang disebut zooxanthellae hidup di dalam jaringan karang dan menjadi sumber makanan utama bagi mereka, serta memberi warna pada karang itu sendiri. Namun saat mengalami stres karena suhu laut yang meningkat atau polusi, alga-alga tersebut akan pergi meninggalkannya. Dan ketika hubungan simbiosis ini terganggu, karang akan mulai memutih. Tanpa alga, karang kehilangan sumber makanan utamanya, membuatnya berubah menjadi putih atau sangat pucat dan menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Jika alga tersebut tidak kembali dalam waktu singkat, terumbu karang tersebut akan kekurangan sumber makanan dan akhirnya mati. Ada 5 kasus terumbu karang yang paling terancam di dunia dan sayangnya Indonesia masuk ke dalam daftar tersebut. Yang pertama ada Great Barrier Reef di Australia. Sistem terumbu karang terbesar dan terpanjang di dunia, mengalami beberapa dampak paling parah akibat coral bleaching dan perubahan iklim. Peristiwa coral bleaching yang paling mencolok itu terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2017, karena sekitar 50% terumbu karang di sana mati. Meskipun sudah dilakukan upaya besar untuk mengurangi insiden tersebut, kematian sebanyak itu membuat sulit bagi sistem terumbu karang ini untuk pulih dan berkembang kembali. Kemudian yang kedua yaitu Indonesia. Hampir 95% terumbu karang di Asia Tenggara saat ini berada dalam kondisi ancaman serius.
Polusi plastik dan penangkapan ikan yang berlebihan menjadi masalah besar di wilayah ini, sehingga tekanan terhadap kesehatan terumbu karang juga sangat tinggi. Akibatnya, terumbu karang semakin terancam. Studi pada tahun 2017 menemukan bahwa status ekosistem terumbu karang di 2 pulau, yaitu Pulau Saktu dan Melinjo di Taman Nasional Kepulauan Seribu, tutupan karang dikategorikan sebagai buruk, dengan persentase rata-rata masing-masing sebesar 22,3% dan 22,2%. Penyakit di kedua lokasi terdiri dari sindrom putih atau white syndrome, kerusakan rangka, respon pigmen, dan pemutihan atau coral bleaching adalah penyakit yang paling dominan. Para ilmuwan memperkirakan bahwa dengan memburuknya pengasaman laut, hanya 15% terumbu karang di wilayah tersebut yang akan memiliki kemampuan yang memadai untuk pertumbuhan karang pada tahun 2050. Yang ketiga, di Samudra Pasifik. Antara tahun 2014 dan tahun 2017, terjadi peristiwa coral bleaching yang terpanjang dan paling buruk. Hal ini disebabkan oleh fenomena iklim yang disebut El Nino. Selama periode tersebut, kondisi suhu permukaan laut meningkat di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik tropis, melebihi rata-rata biasanya. Diperkirakan, lebih dari 70% terumbu karang di dunia terkena dampak dan mengalami kerusakan permanen. Kabar buruk lainnya adalah El Nino terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali. Yang keempat, yaitu di Hawaii, tepatnya di Maui. Beberapa sistem terumbu karang mengalami penurunan yang signifikan. Salah satunya yang tercatat di Teluk Honolua. Antara tahun 1994 dan 2006, terumbu karang di wilayah tersebut kehilangan hampir 25% dari karang hidupnya. Kejatuhan yang paling mencolok terjadi di Honolua Bay, di mana tutupan karang turun drastis dari 42% menjadi hanya 9%. Penurunan ini bukan tanpa sebab. Aktivitas manusia menjadi faktor utama yang menyebabkan kerusakan ini. Namun ada harapan, pemerintah setempat tidak tinggal diam dan mulai mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi dan menghidupkan kembali ekosistem terumbu karang mereka. Salah satu langkah yang diambil adalah melarang penggunaan tabir surya yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti oksibenzon dan oktinosat. Kedua bahan ini terbukti menyebabkan pemutihan karang dan memberikan dampak merugikan lainnya pada terumbu karang. Dengan upaya perlindungan yang lebih serius, ini masih ada harapan bahwa terumbu karang Maui bisa pulih dan kembali bertahan. Yang kelima, Karibia. Meskipun terumbu karang menjadi daya tarik utama pariwisata di Karibia, kesehatan sistem terumbu karangnya semakin menurun. Sebuah studi yang dilakukan oleh World Resource Institute menemukan bahwa hampir 2/3 terumbu karang di Karibia terancam oleh aktivitas manusia, sementara sekitar sepertiganya terancam oleh pembangunan pantai, seperti konstruksi dan pembuangan limbah. Selain itu, penangkapan ikan berlebihan di wilayah tersebut berkontribusi 60% terhadap kesehatan terumbu karang. Perlu diingat ya penduduk bumi bahwa pertumbuhan koral itu sangat-sangat lambat. Untuk masif koral, tumbuh sekitar 0,3 hingga 2 cm setiap tahun. Sedangkan branching koral bisa tumbuh sekitar 10 cm per tahun. Dengan laju pertumbuhan ini, tumbuhan karang bisa membutuhkan waktu minimal hingga 10.000 tahun untuk terbentuk sepenuhnya. Barrier Reef yang di Australia dan atol yang rata-rata memiliki luas sekitar 300.000 km persegi bisa memakan waktu antara 100.000 hingga 30 juta tahun untuk terbentuk sepenuhnya. Makhluk yang membutuhkan jutaan tahun untuk terbentuk sepenuhnya hancur dalam hitungan detik. Jadi apa akibatnya kalau terumbu karang menghilang? Gak main-main, 25% dari biota laut akan kehilangan habitatnya. Meskipun terumbu karang hanya mencakup kurang dari 1% dari total luas lautan, tapi tepi mereka menyediakan habitat yang sangat penting bagi 25% atau 1/4 populasi kehidupan laut. Artinya, lebih dari 1 juta spesies hidup dan bergantung pada terumbu karang di seluruh dunia, dan penghasil oksigen yang sangat penting.
Pentingnya terumbu karang ini tidak hanya dari segi ekologi, tapi juga ekonomi. Kenapa ekonomi bisa terkena imbasnya? Karena industri perikanan pesisir dan pariwisata pesisir akan mengalami kerugian yang besar jika terumbu karang rusak atau hilang. Terumbu karang adalah habitat banyak ikan, yang berarti banyak ikan tersedia untuk mendukung industri perikanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengkonsumsi ikan. Menurut PBB, sekitar 1 miliar orang bergantung pada terumbu karang untuk makanan dan mata pencaharian mereka. Studi tahun 2017 menunjukkan bahwa pariwisata terumbu karang menghasilkan pendapatan sekitar 36 miliar dolar atau sekitar berapa ya? 560 miliar setiap tahun. Kalau salah, coba di komen. Tanpa terumbu karang yang menakjubkan untuk dikunjungi, jumlah wisatawan akan menurun secara drastis yang akan sangat mempengaruhi bisnis lokal. Otomatis, ratusan juta orang di seluruh dunia akan kehilangan sumber makanan utama dan pendapatan mereka. Selain itu, terumbu karang juga membantu mengurangi erosi pantai dan melindungi garis pantai dari gelombang kuat dan cuaca ekstrim. Tanpa terumbu karang, garis pantai akan lebih rentan terhadap erosi dan kenaikan permukaan laut yang akan berdampak negatif pada masyarakat yang tinggal di pantai. Kemudian, terobosan medis akan terhenti. Ternyata yang selama ini kita ketahui bahwa obat-obatan herbal atau riset yang dilakukan para ilmuwan berasal dari hutan atau daratan, ternyata terumbu karang juga memiliki potensi medis yang besar. Mereka sering disebut sebagai gudang obat laut karena bisa menyediakan bahan-bahan alami untuk pengembangan obat-obatan. Jadi, kehilangan terumbu karang akan mengancam prospek pengembangan obat-obatan baru yang berasal dari laut. Kemudian kalau terumbu karang ini hilang, akan ada ledakan populasi alga yang akan mendominasi lautan karena struktur kerangka terumbu batu kapur perlahan-lahan terlepas dan terurai, menyebabkan kehidupan mikroba menghasilkan lebih banyak lendir sebagai hasil dari penyerapan energi matahari. Semua ini bisa terjadi karena satu hal, yaitu pemanasan global dan kenaikan suhu air laut yang sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup para terumbu karang. Upaya-upaya konservasi global seperti menciptakan kawasan perlindungan laut, mengurangi polusi, dan mempromosikan energi terbarukan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, para ilmuwan terus berupaya menemukan cara-cara untuk membuat terumbu karang lebih tahan terhadap perubahan lingkungan, termasuk pengembangan karang yang lebih toleran terhadap panas seperti yang dilakukan oleh Australian National Science Agency, kemudian the Australian Institute of Marine Science, dan the University of Melbourne. Dengan tindakan yang cepat dan kolaboratif, masa depan terumbu karang bisa diselamatkan, memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan bertahan. Kalau lu ada referensi yang berbeda, mau ngoreksi atau mau nambahin, bisa langsung aja di komen, biar kita diskusi bareng-bareng. Oh iya, komen juga kalau lu ada saran buat materi yang ingin dibahas selanjutnya. Silahkan aja langsung aja di komen. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.